Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Allah mengundang kita semua untuk turut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari sebelum kita menerimanya, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa menghayati tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan. Kita mengambil waktu bersatu teduh sejenak. Kita akan mengawali persiapan perjamuan ini dengan membaca satu ayat sebagai nats pembuka, Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ibu bapak, saudari-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam cinta kasih-Mu, Engkau memanggil dan mengundang kami untuk turut ambil bagian di dalam kesatuan tubuh Kristus melalui sakramen perjamuan. Sungguh kami tidak layak karena begitu banyaknya dosa yang kami perbuat. Tetapi belas kasih-Mu melalui pengorbanan Kristus telah menghapus dosa-dosa kami dan melayakkan kami. Maka kami bersyukur kepada anugerah-Mu dan hanya mengandalkan pada belas kasih-Mu. Terangilah jalan hidup kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat menghayati kesatuan dengan tubuh Kristus yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan
Diambilkan dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 24. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 24. Firman Tuhan menuliskan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Perhatikanlah bangsa Israel lahiriah. Bukankah mereka yang makan dari persembahan turut serta dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa daging yang dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula, aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya, memelihara dalam hatinya, serta tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, mengapa sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan selalu diadakan persiapan seperti yang kita lakukan saat ini? Di dalam Katekismus Jenewa yang ditulis oleh Yohanes Calvin sekitar bulan Desember tahun 1541 sampai bulan Januari 1542 diajukan pengajaran tentang pengujian diri dalam menerima sakramen perjamuan. Kurang lebih begini pengajarannya. Ada pertanyaan, dalam hal apa orang harus menguji diri? Jawabannya, manusia harus menguji diri untuk mengetahui apakah dia benar-benar anggota Yesus Kristus. Selanjutnya diajukan pertanyaan, melalui tanda-tanda apa orang bisa mengetahui hal itu? Jawabannya, kalau dia memiliki iman dan pertobatan yang sejati, serta kasih yang sungguh-sungguh kepada sesama manusia, dan tidak tercemar oleh kebencian, kedengkian, dan pertikaian. Nah, kalau begitu, muncul pertanyaan lagi. Apakah kita wajib memiliki iman dan kasih yang sempurna? Jawaban yang diberikan, seharusnya baik iman maupun kasih kita tulus, tidak berpura-pura. Tetapi kesempurnaan yang tidak tercela, hal itu tidak dapat ditemukan di tengah umat manusia. Lagi pula, penetapan perjamuan sia-sia kalau tidak seorang pun dapat menerimanya kecuali yang benar-benar sempurna. Jadi ketidaksempurnaan kita tidak mencegah kita mendekatinya. Bahkan sebaliknya, seandainya kita sempurna,
perjamuan sama sekali tidak bermanfaat bagi kita, sebab perjamuan itu merupakan sarana pembantu dan penghiburan bagi kelemahan kita. Nah, dari pengajaran ini, maka kita bisa mendapatkan pengajaran bahwa persiapan sakramen perjamuan tujuannya adalah supaya setiap orang menguji dirinya masing-masing dengan merefleksikan teladan Yesus Kristus. Dan di dalam pengujian diri itu didapati bahwa kita memang acap kali gagal dalam mengikuti cara hidup Yesus yang penuh kasih. Kebencian, kedengkian, dan pertikaian sering muncul, sering timbul dari dalam hati dan mencemari seluruh kehidupan kita. Oleh karenanya, kita perlu dengan segala kerendahan hati mengakui dosa dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Dan disitulah Tuhan memperhatikan kerendahan hati dan pengakuan jujur kita, bukan pada kesempurnaan kita, sebab sejatinya kita tidak akan pernah mungkin bisa menjadi sempurna. Di dalam hati yang rendah, kita dimampukan untuk mengalami keagungan kasih-Nya yang melayakkan kita untuk beriman, sehingga pengampunan dosa dan keselamatan semata-mata karena anugerah. Dan itu pula yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka menerima sakramen perjamuan dengan hati yang rendah, agar dapat mengalami kesatuan dengan tubuh dan darah Kristus. Maka Paulus dengan sangat hati-hati menjelaskan misteri sakramen perjamuan yang bukan perkara lahiriah, melainkan perkara rohaniah. Dalam perkara rohaniah itulah maka kita perlu untuk mempersiapkan batin, supaya batin kita belajar untuk rendah dan mau mengakui segala dosa. Buanglah segala kebencian, kedengkian, dan pertikaian. Lepaskanlah pengampunan sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Kiranya batin kita selalu rendah, agar kemuliaan Kristus yang ditinggikan dan diagungkan. Amin. Mari kita mengambil waktu bersatu teduh sejenak. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada, yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Mari, yuk Bapak, saudari-saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, kita menguji diri kita masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari sejenak kita menguji diri kita masing-masing. Tuhan Allah,
memanggil dan mengundang kita untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Setelah kita menguji diri kita masing-masing, marilah kita menjawab undangan Tuhan, mempersaksikan iman di hadapan Tuhan. Bagaimana kesaksian iman dari ibu bapak, saudari-saudara? Setiap kita yang menjawab siap untuk mengikuti perjamuan kudus, diingatkan bahwa bukan kesempurnaan kita yang melayakkan kita, tetapi semata-mata belas kasihan dan anugerah Allah. Mari dengan rendah hati kita menyambut perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, bersujud dan bersimpuh, mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami melalui pengorbanan Kristus untuk kami dapat duduk makan bersama-sama dengan Engkau dalam meja perjamuan. Ya Bapa, tolong agar Roh Kudus memampukan kami untuk membuang segala kebencian, kedengkian, dan pertikaian. Berikan kami kerendahan hati untuk mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah melukai kami. Bapa yang penuh rahmat, sama seperti Engkau sudah mengampuni kami, tolong kami pula untuk dapat mengampuni sesama kami, sehingga hati kami, batin kami dipenuhi damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami satukan doa ini dengan yang telah diajarkannya kepada kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menyambut perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.